Sekarang lu nyesel kan? Nasdem mulai gerah beri peringatan keras ke Anies yang lancang tentukan kriteria cawapres. Ya kan dia nggak bisa kerja, makanya cari cawapres spek dewa. Berarti harus siap untuk menghadapi segala macam tantangan, kemudian rekamnya akan dilihat lengkap, semua hal-hal yang menyangkut dengan kebijakan, langkah yang pernah dikerjakan juga pasti akan dilihat gitu. Sehingga saya melihat itu menjadi salah satu faktor yang membuat ketika bicara tentang kriteria ikut menentukan. Nasdem tidak mungkin mempertahankan Anies Baswedan ketika kebuntuan penentuan cawapresnya masih saja terus terjadi. Jadi kemungkinan nanti Nasdem akan keluar dan mencari koalisi baru. Dan yang paling mungkin adalah berkoalisi dengan Partai Gerindra. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena sepertinya PDIP dan Presiden Jokowi sendiri telah dibuat kecewa besar atas keputusan Surya Paloh yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Iya kan? Bisa dong. Nah, bisa nggak Anies ini maju sebagai capres? Bisa, elektabilitas bisa. Nah, oke, itu Tiga partai sampai udah. sekarang nggak jelas. Mana lagi? Sudah teken bang, teman abang Itu piagam kan, kau pun ceramah di HMI dapat piagam kau. Udahlah, jangan. Kan piagam itu kapan aja bisa. Teken. Ada cap pula. Mana ada, itu nggak ada realisasinya. Saya nggak yakin. Saya sampai segini konsisten, saya tidak yakin bahwa Mukanya ke Bang Sulman. piagam itu secara sungguh-sungguh ya untuk mencapreskan Anies. Kemudian apalagi soal cawapres kita serahkan kepada Anies. Makin nggak mungkin lagi Anies menentukan siapa cawapresnya. Bingung sendiri. Dia sendiri masih bingung sih, gua capres apa enggak sih? Iya. Terus disuruh lagi menentukan cawapres. Makin bingung lagi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengkritik keras bakal calon presiden yang akan diusung partainya, yaitu Anies Baswedan, terkait kriteria calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Ia menilai seharusnya partai politiklah yang menentukan kriteria cawapresnya. Kata Ahmad Ali pada 21 Juli, pada intinya Anies tidak perlu membuat kriteria karena yang membuat kriteria itu harusnya partai politik. Karena mandat itu kan diberikan kepada Anies mencari wakil. Kok sekarang dia membuat kriteria? Kan lucu kan? Kata dia. Secara lebih lanjut ia pun merasa aneh dengan kriteria yang disampaikan Anies. Sebab setiap waktu akan bertambah. Ahmad Ali menilai kriteria yang disampaikan Anies hanya untuk mendapatkan pembenaran atas sosok yang ia inginkan. Ahmad Ali pun meminta jika Anies sudah memiliki kriteria, seharusnya Anies langsung mengumumkan saja sosoknya. Modiar lunis. Akhirnya Nasdem paham kan kenapa sebagian besar rakyat nggak suka sama Anies? Dia itu cuma mau enaknya aja, cari cawapres yang bisa kerja, spek dewa, lalu dia sendiri ongkang-ongkang kaki, tinggal nyuruh sana-sini. Pantesan semua yang dilamar pada nolak. Siapa yang mau jadi ban serep atau bempernya Anies? Jelas dong, dia ini antitesa dari Jokowi yang berprinsip kerja. Lah dia bacot. Sekarang lu nyesel kan? Sekarang yang mau cuma AHY doang, tapi Surya Paloh nggak setuju. Surya Paloh lebih setuju Khofifah. Puyeng dalu. Sebelumnya, calon presiden dari KPP Anies Baswedan mengungkap kriteria calon wakil presiden yang mendampinginya harus tidak bermasalah dan berani. Menurut Anies, kriteria tersebut di luar 5 kriteria yang diungkap dirinya ataupun koalisi sebelumnya. Anies menyebut kriteria itu mungkin paling sulit di antara syarat-syarat lain. Mantan Gubernur Jakarta itu juga mengungkapkan syarat cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Anies meyakini seseorang akan mudah tersandung dalam karir politik jika bermasalah pada masa lalu. Sementara 5 kriteria lainnya menurut Anies bisa membantu pemenangan, bisa membuat koalisi semakin solid, bisa membantu pemerintahan, memiliki visi misi yang sama, dan memiliki chemistry atau ikatan. Ungkapan Anies itu tentu menampar mukanya sendiri. Secara tidak langsung Anies juga membongkar kualitas dirinya bahwa dia tidak bisa kerja dan menjadi pemimpin. Ia sengaja cari cawapres yang bisa kerja untuk dijadikan babu. Sedangkan Anies cuma ongkang-ongkang santuy menikmati kursi kepresidenan yang begitu empuk.
Lihat hal ini, Anies tentu sedang panik dan kelihatan banget pusing 7 keliling. Angin kencang sudah mulai melanda koalisi yang dari awal sudah oleng. Saking kencangnya, Anies lupa kalau dia tuh udah ada di lautan politik yang begitu kejam. Dia terombang-ambing. Saya kira banyak orang yang masih punya hati nurani di Partai Nasdem, sehingga mereka harusnya tidak memilih Anies atau mencabut dukungannya yang begitu berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa ini. Kelihatannya mereka hanya ingin duitnya saja, karena dengan menjadi pemimpin duitnya kan kencang. Juga dirasa partai-partai tersebut hanya memikirkan kantong mereka masing-masing tanpa memikirkan keutuhan NKRI yang kita cintai ini terancam. Jadi wajar jika melihat posisi dan kualitas Anies yang seperti ini. Nasdem sudah mulai sadar, jadi patut ditunggu kemana dan bagaimana kedua belah pihak itu akan membawa kemesraan mereka ke langkah selanjutnya. Sekarang lu nyesel kan? Jadi bagaimana menurut Anda?